Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mei Lintan dengan NIM D1B1222132. Saya berasal dari kelompok 6 yang mempunyai materi budaya dan ragam organisasi. Saya akan menjelaskan salah satu poin dari materi tersebut mengenai mengelola multikulturalisme dan keragaman. Sebelum itu, saya akan menjelaskan pengertian dari kedua hal tersebut serta aspek-aspek dan poin yang dimiliki. Keragaman merujuk pada berbagai bentuk perbedaan atau variasi dalam berbagai aspek kehidupan termasuk budaya, ras, etnis, agama, jenis kelamin, usia, orientasi seksual, latar belakang sosial, dan banyak lagi. Ini mencakup semua perbedaan yang ada di antara individu dan kelompok-kelompok dalam suatu masyarakat. Keragaman adalah fakta dan realitas yang ada dalam masyarakat dan dunia kita. Aspek-aspek yang ada dalam keragaman ada 6. Yang pertama itu keragaman budaya. Ini mencakup perbedaan dalam adat, bahasa, agama, makanan, seni, dan nilai-nilai yang dianut oleh berbagai kelompok budaya. 2. Keragaman ras dan etnis. Ini mengacu pada perbedaan fisik dan etnis antara individu dan kelompok-kelompok seperti warna kulit, asal-usul etnis, dan sejarah budaya. Ketiga, keragaman gender. Ini mencakup perbedaan antara laki-laki, perempuan, dan gender lainnya, serta peran dan ekspektasi sosial yang terkait dengan jenis kelamin. Yang keempat, keragaman generasi. Perbedaan dalam usia, pengalaman, dan pemahaman dunia antara generasi yang berbeda. Kelima, keragaman agama. Perbedaan dalam keyakinan, praktik keagamaan, dan pandangan spiritual antara individu dan kelompok-kelompok berdasarkan agama. 6. Yang terakhir, keragaman seksual. Ini mencakup perbedaan dalam orientasi seksual dan identitas gender, seperti lesbian, gay, biseksual, transgender, queer, LGBTQ+. Kemudian saya akan membahas multikulturalisme. Multikulturalisme adalah sebuah konsep atau filosofi yang mengakui dan mendorong keberagaman budaya, agama, bahasa, etnis, dan latar belakang sosial dalam suatu masyarakat. Ide dasar dari multikulturalisme adalah bahwa masyarakat terdiri dari individu-individu yang berasal dari berbagai latar belakang budaya, dan bahwa setiap kelompok atau individu harus dihormati dan diakui hak-haknya. Poin pentingnya, yang pertama, penghargaan terhadap keberagaman. Multikulturalisme menghargai dan merayakan keberagaman budaya, agama, bahasa, dan latar belakang individu dalam suatu masyarakat. Yang kedua, kesetaraan dan keadilan. Konsep ini mendorong kesetaraan hak dan perlakuan yang adil bagi semua warga tanpa memandang latar belakang mereka. Yang ketiga, dialog dan toleransi. Multikulturalisme mendorong dialog antara kelompok-kelompok yang berbeda untuk memahami satu sama lain dan membangun toleransi. Yang keempat, pelestarian identitas budaya. Multikulturalisme mendukung upaya pelestarian dan pemeliharaan identitas budaya masing-masing kelompok dalam masyarakat. Yang kelima, anti-diskriminasi. Konsep ini menentang diskriminasi, rasisme, dan intoleransi terhadap kelompok-kelompok tertentu. Yang keenam, terakhir, keselarasan dan inklusi. Multikulturalisme berusaha menciptakan masyarakat yang inklusif di mana semua individu merasa diterima dan berkontribusi. Nah, berikut poin penting dalam materi ini yaitu cara mengelola multikulturalisme dan keragaman. Ada 11 poin. Yang pertama, pendidikan dan kesadaran, yaitu memberikan pelatihan dan pendidikan kepada individu dan kelompok untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang multikulturalisme dan keragaman. Ini dapat membantu mengurangi prasangka dan stereotip serta meningkatkan kesadaran terhadap perbedaan. Kedua, kebijakan dan pedoman. Mengembangkan kebijakan dan pedoman yang mendukung inklusi dan penghargaan terhadap keragaman. Ini termasuk kebijakan non-diskriminasi, kebijakan perekrutan yang inklusif, dan prosedur penyelesaian konflik. Ketiga, kepemimpinan yang dukungan. Kepemimpinan yang mendukung multikulturalisme dan keragaman sangat penting. Mereka harus mempromosikan nilai-nilai inklusi dan memberikan contoh melalui tindakan mereka. Yang keempat, partisipasi dan keterlibatan. Mendorong partisipasi aktif dari semua individu dan kelompok dalam pengambilan keputusan, proses perencanaan, dan program-program yang memengaruhi mereka. 5. Komunikasi terbuka.
Membangun komunikasi yang terbuka dan jujur di seluruh organisasi atau masyarakat, ini termasuk mendengarkan dan memberi ruang untuk ekspresi pendapat dari semua individu. 6. Penghargaan terhadap perbedaan. Memberikan pengakuan dan apresiasi terhadap perbedaan individu dan kelompok. Ini dapat berupa penghargaan atas kontribusi dari berbagai budaya atau kelompok dalam masyarakat atau organisasi. 7. Promosi kesetaraan. Memastikan bahwa hak-hak dan peluang yang sama tersedia bagi semua individu tanpa memandang latar belakang mereka. Ini mencakup hak akses yang sama terhadap pekerjaan, pendidikan, perumahan, dan layanan publik. 8. Penyelesaian konflik yang konstruktif, yaitu mengembangkan prosedur untuk menyelesaikan konflik yang adil dan konstruktif sehingga masalah yang mungkin timbul dalam konteks keragaman dapat diatasi. 9. Budaya organisasi inklusif. Membangun budaya organisasi yang inklusif dengan nilai-nilai dan praktik yang mendukung keragaman mulai dari aturan tata krama hingga kebijakan perusahaan. 10. Kerjasama antar kelompok. Mendorong kerjasama dan keterlibatan antara berbagai kelompok dalam masyarakat atau organisasi. Ini dapat mempromosikan pemahaman saling, mengurangi ketidakpercayaan dan membangun hubungan yang harmonis. Ke-11 terakhir, evaluasi dan pemantauan. Terus-menerus mengevaluasi dan memantau keberhasilan upaya multikulturalisme dan keragaman. Ini akan membantu dalam menilai efektivitas kebijakan dan program yang telah diimplementasikan. Sekian presentasi saya. Apabila ada kurang dan salah mohon dimaafkan. Apabila banyak typo mohon dimaafkan juga. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.